Terima kasih Nabi Yusuf. Dari kisahmu aku belajar bahwa orang terhormat itu tidak berkhianat. Orang merdeka itu tidak membalas kebaikan dengan keburukan. Dan orang mulia itu tidak meludah di sumur tempat ia mengambil minum. Betapa memukau dirimu saat berkata, Ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwaya. Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Terima kasih Nabi Yusuf. Dari kisahmu aku belajar bahwa kejujuran yang hakiki hanya ada bersama kemampuan untuk berkhianat. Dan kesucian diri yang hakiki hanya ada bersama kemampuan untuk berzina. Engkau mampu untuk itu. Tapi manusia sepertimu tidak berkhianat dan tidak berzina. Terima kasih Nabi Yusuf. Dari kisahmu aku belajar bahwa yang terlindungi dari dosa adalah orang yang dilindungi Allah. Dan yang terjerumus ke dalam dosa adalah orang yang dibiarkan Allah dikuasai nafsunya. Siapa yang bersama Allah di saat senang, Allah pasti bersamanya di saat susah. Terima kasih Nabi Yusuf. Dari kisahmu aku belajar bahwa seluruh dunia tidak mungkin memaksaku untuk melakukan apa yang tak mau aku lakukan. Maka aku berhenti berdalih dengan situasi dan kondisi. Istri menteri, tuanmu menutup pintu-pintu dan menggodamu. Ada padanya kecantikan, kekuasaan, dan kemauan, tetapi engkau menolak karena engkau tak mau. Terima kasih Nabi Yusuf. Dari kisahmu aku belajar bahwa jika Allah ingin menampakkan suatu perkara, semua manusia takkan mampu menutupinya. Saat semua orang takut bersaksi membelamu, Allah memampukan si bayi berbicara agar engkau mendapat keadilan. Terima kasih Nabi Yusuf. Dari kisahmu aku belajar bahwa di penjara ada banyak kezaliman. Ada orang yang masuk penjara sebagai hukuman atas sikap enggannya melakukan dosa. Kezaliman itu sesuatu yang telah ada sejak dahulu dalam sejarah manusia. Terima kasih Nabi Yusuf. Dari kisahmu aku belajar bahwa manisnya iman itu mengalahkan pahitnya kehidupan. Manisnya imanmu melupakanmu pahit penjara. Dan engkau, andai engkau berkhianat dan berkat lindungan Allah engkau tidak melakukannya, niscaya istana yang luas itu akan terasa sempit olehmu. Terima kasih Nabi Yusuf. Dari kisahmu aku belajar bahwa di tempat manapun selalu ada ruang yang leluasa untuk berdakwah. Sebagai budak di istana, engkau berdakwah. Sebagai tahanan di penjara, engkau berdakwah. Sebagai penguasa, engkau juga berdakwah. Terima kasih Nabi Yusuf. Dari kisahmu aku belajar bahwa karakter diri yang asli tidak bisa dirubah oleh tempat. Di penjara, mereka berkata kepadamu, Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. Di tampuk kekuasaan, mereka meminta pengampunan darimu karena mereka melihatmu termasuk orang yang berbuat baik. Terima kasih Nabi Yusuf. Dari kisahmu aku belajar bahwa iri hati adalah latar semua kejahatan. Ia adalah dosa pertama terhadap Allah yang terjadi di langit.
Iblis menolak sujud kepada Nabi Adam hanya karena iri hati. Ia juga adalah dosa pertama terhadap Allah yang terjadi di bumi. Qabil membunuh saudaranya hanya karena iri hati. Dan engkau, wahai Nabi Yusuf, tidak dimasukkan ke dalam sumur kecuali karena iri hati.